Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus Mulyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Teknik Komputer dan Informatika Universitas Pendidikan Ganesha Bali, akan melaksanakan video pembelajaran di SMK Negeri 1 Bojonggede dengan materi menerapkan desain gambar berbasis vektor. Untuk itu, selamat menyaksikan. Bapak pengen ketika Bapak tanya, kalian bilangnya gini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Coba yang semangat ya, biar menunjukkan kalian itu semangat untuk pelajarannya dan fresh gitu kan, masih pagi. Oke? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu ya, jadi kelihatan semangat kalian mau belajar itu menggebu-gebu. Kemudian ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang sudah kita bacakan itu memberikan barokah dan maslahah bagi kita semua. Bapak ingin absensi terlebih dahulu ya untuk menjadi kehadiran kalian. Ada yang Khairul Muslim? Iya. Asri Wulandari? Bagus Anugrah? Sakit ya? Oke, sakit. Dan kita doakan ya teman kita yang lagi sakit itu bisa segera sembuh, sehat kembali. Ya, teman kita bisa bertemu dengan kita kembali belajar. Dari sekian, Dewi, Dimas Abdurrahman, Farid, Mawajan. Mawajan itu bajunya tolong dirapikan dulu ya. Dirapikan dulu biar enak belajarnya ya. Kalau kalian rapi, kalian juga mungkin lebih fokus atau lebih konsisten. Kemudian Erwin, Irham, Rangga, Luna, Neng Sanwan, Putri Azahra, Ramadhani, Robi, Yusi, M. Arfa. Kamu kenapa dari tadi duduk terus? Sakit? Hah? Kenapa? Belum sarapan. Mau sarapan dulu boleh? Mau kasih waktu? Kalau misalnya kira-kiranya kurang enak badan atau mau cuci muka dulu, silakan di itu apa namanya, ke kamar mandi dulu boleh. Kami baik-baik saja kan? Baik. Oke, terima kasih. Ya, jadi ada beberapa teman kita yang hadir itu karena sakit, karena izin dan seterusnya. Mudah-mudahan besok bisa bertemu kembali dengan kita semua.
materi pembelajaran yang akan kita sampaikan atau kita bahas hari ini itu yang pertama pembuatan gambar berbasis vektor, kemudian yang kedua mengedit gambar berbasis vektor. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini itu yang pertama melalui diskusi dan praktek peserta didik mampu menerapkan desain gambar berbasis vektor dengan memperhatikan kebutuhan dalam desain secara tepat dan benar. Kemudian yang keduanya, melalui diskusi dan praktik, peserta didik mampu membuat konsep desain gambar berbasis vektor. Peserta didik mampu membuat kemudian mendesain gambar berdasarkan sketsa yang dibuat menggunakan aplikasi gambar atau pembuat gambar vektor. Kalian mungkin pernah dalam kehidupan sehari-hari banyak nggak sih manfaat untuk desain gambar vektor itu? Banyak. Di antaranya untuk pembuatan apa? Poster, ya. Untuk pembuatan poster itu sering dibuat untuk atau menggunakan desain gambar berbasis vektor atau yang sering kita yang sudah pernah kita pelajari yaitu menggunakan CorelDRAW, ya. Itu membuat tadi apa? Poster. Selain poster, ada banner, ya. Banner juga sama, ya, bisa menggunakan gambar vektor. Selain itu logo, ya. Logo, selain logo, stempel dan seterusnya, undangan, ya, itu banyak, ya. Jadi manfaat di dalam kehidupan sehari-hari pengolahan gambar vektor atau desain berbasis vektor itu sangat sekali banyak digunakan, ya, banyak digunakan baik itu untuk pembuatan dari poster, logo dan seterusnya, ya, itu banyak sekali manfaatnya. Minggu lalu masih ingat tentang aplikasi CorelDRAW? Ya, di dalam aplikasi CorelDRAW, toolbox yang sering kalian gunakan apa aja untuk desain gambar? Sampel untuk membuat memindahkan objek, ya, atau misalkan merubah garis objek, ya, merubah garis objek dari yang tadinya misalnya lurus jadi agak lengkung dan seterusnya. Terus apa lagi? Rectangle tuh, rectangle digunakan untuk membuat persegi. Terus Xtool digunakan untuk seleksi, ya, atau memindahkan objek dan seterusnya. Ya, penilaian yang harus kalian lakukan pada pembelajaran kali ini itu yang pertama. Nanti akan ada pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian di dalam membuat desain gambar vektor, terutama untuk aplikasi berbasis vektor. Kemudian yang keduanya, ketika kalian diskusi, ketika kalian praktek, ya, kemudian ketika kalian presentasi itu akan dinilai sampai terakhir kalian melakukan post test. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjut. Nah, sekarang di Google Classroom di situ ada soal pretest, ya. Oke, baru 3 orang yang masuk. Fotonya yang ini nih, yang di atas, 8522. Nanti hasilnya akan Bapak jadikan sebagai acuan untuk kalian membuat kelompok, ya. Yang paling teratas 1 sampai 5 itu akan Bapak jadikan sebagai ketua kelompoknya. Oke, bisa dipahami?
gambaran kalian ketika kalian membuat sebuah gambar di dalam pembuatan desain vektor ataupun desain yang lainnya. Tata cara ataupun tahapan di dalam pembuatan desain gambar, ya, dimana pada pembuatan desain gambar ini itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap praproduksi, ya, kemudian ada tahap produksi dan ada tahap pasca produksi. Nah, di mana tahap praproduksi ini itu adalah tahapan yang memang kita lakukan untuk mempersiapkan bahan-bahan, kemudian menentukan tema juga layout gambar yang akan kita gunakan di dalam pembuatan desain grafis atau desain gambar yang akan kita gunakan. Kemudian masuk ke tahap yang berikutnya yaitu tahap produksi, ya, di mana tahap produksi ini kita adalah membuat gambar yang sudah kita rencanakan di dalam layout atau di dalam proses produksi yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Ya, dan tahap pasca produksi ini itu adalah tahapan yang memang kita adalah membuat dokumentasi, kemudian kita memperlihatkan bahwa inilah desain yang memang sudah kita buat. Nah, itu adalah tahapan pasca produksi. Nah, baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, nah dari tayangan video barusan sudah ada gambaran? Sudah ya. Jadi tahapan awalnya kalian apa dulu, kemudian bikin sketsa, baru terakhir bikin gambar. Oke, nah Bapak ingin bertanya, pernah nggak kalian membuat sebuah desain gambar? Nah, desain gambar apa waktu itu? Benar, terus poster. Nah, ketika kalian membuat sebuah desain tersebut, yang digunakan aplikasinya apa? CorelDRAW. Kenapa CorelDRAW? Mudah digunakan. Terus cocok untuk mode vektor. Ya, cocok untuk membuat gambar vektor. Ya, itu. Langkah proses pertamanya yang kalian bikin apa? Bikin apa dulu? Bikin sketsa. Ya, sketsa terus. Sudah bikin sketsa, cari bahan. Terus setelah itu cari referensi. Misalkan dari sumber-sumber lain, ya, cari referensi bentuknya mau seperti apa, ya, seperti itu, ya. Kemudian kontras warna, kemudian apa lagi? Nah, keseimbangan desainnya harus seperti apa, ya. Biasanya itu kita mencari referensi terlebih dahulu, baru terakhir kita pembuatan. Oke, bagus ya. Nah, dari pengalaman yang sudah kalian lakukan, itu silakan nanti kalian kembangkan, ya. Kalian gunakan prosedur yang harus kalian lalui di dalam desain gambar tersebut. Kemudian setelah itu mungkin bisa kalian gunakan untuk berwirausaha, ya, berwirausaha. Misalkan kalian nih buka di rumah, buka desain atau misalkan terima jasa pembuatan banner. Oke, nah sekarang Bapak akan sebutkan kelompok-kelompok yang sudah Bapak bikin sesuai dengan yang tadi hasil tes kalian, ya. Nah, ini yang kelompok yang pertama, tolong nanti diingat, ya. Nah, sesudah dibagikan kelompok, silahkan duduk per kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Sudah. Oke, kelompok 1, Erwin, kemudian Wildan, Farid, Deis, Sahla. Ya. Kemudian kelompok kedua, Dewi, kemudian Luna, Astri, Udan, Langga. Kemudian kelompok yang terakhir itu ada Robi, kemudian Harpa, kemudian Parisi dan Irham. Ya, bisa diingat? Nah, oke, silakan komputernya, silakan mau pakai yang mana, yang pakai desain nanti silakan kalian duduk di situ. Oke, perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini. Nanti yang Bapak akan
kalian, ya. Nanti silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian setelah itu silakan kalian diskusikan. Kalau memang ada yang kurang dipahami, silakan kalian tanyakan. Ya, bisa dipahami? Kalian itu diibaratkan seorang desainer grafis, ya, yang mana kalian di situ sebagai perusahaan sebagai karyawan di perusahaan percetakan. Kemudian datanglah seorang konsumen yang ingin dibuatkan sebuah logo untuk usahanya, yaitu usahanya apa? Es krim. Nama es krimnya apa? Di situ es krim suka. Nah, ada gambaran nggak? Ada. Nah, berarti saya harus ngapain dulu nih? Saya harus cari referensi kayak gimana? Nah, silakan kalian diskusikan. Kemudian setelah diskusikan, kalian bikin sketsanya. Di situ di lembar jawaban ada untuk gambar sketsa logonya. Kemudian setelah itu nanti kalian di situ untuk unsur warna, makna dan seterusnya itu silakan kalian jelaskan. Ya, biar nanti si konsumen yang kalian bikinkan logo itu dia tertarik logonya. Oke? Bisa dipahami? Nah, oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Ya, jangan malu-malu. Oke, silakan. Sambil dibuat ya nanti sketsanya sudah menemukan referensinya. Ada gambaran gimana bentuknya? Warna yang dipakai warna apa? Yang merah atau merah? Yang ini gimana? Topinya dibuka dulu. Topinya dibuka dulu. Oke. Udah dapat referensi gambarnya? Ini udah dapat. Topinya dibuka dulu. Langsung tampilin gambar. Kalau misalnya ada di koreografnya silakan di koreografnya. Ya, cuman untuk sketsa itu paling kalian tampilkan fotonya. Ya. Oke. Terus ya. Jadi apa namanya, silakan ininya sekreatif mungkin. Ya ini ya ibaratnya kalian kalau kalian bagus berarti kalian yang akan digabung oleh pasukan. Ya. Kalau sketsa itu penting kalau udah menceritakan bahwa itu bentuknya kayak gitu. Nanti biasanya sendiri nanti untuk warna ini kalian kalau logo itu bentuknya juga ada background yang biasa saja. Kemudian nanti warna yang kalian pakai itu silakan jelaskan kenapa warnanya pink gitu kan. Oh, itu kan maaf ya. Kemudian kalau yang namanya logo, kalau usah ada background kayak gini ya. Kalau usah ada background kayak gini, kalau misalnya pasti dia mempercaya gambar saja. Boleh sekarang mah, cuma nanti pas ketika dibuat
Salah. Lagi tercolok. Kenapa harus diterima enggak? Oke, gimana udah selesai? Kelompok 1 gimana? Udah siap untuk presentasi? Ya, udah dibentuk yang moderator notulis? Ya. Kelompok 2? Ya. Siap? Oke, kelompok 3? Ini? Udah siap? Kelompok 4? Ya, kelompok 5? Siap. Oke, nah sekarang enaknya kita tunjuk atau sesuai dengan tuntutan ya. Kalau gitu nanti jangan lupa ketika kalian presentasi terus si operatornya siapin nanti yang menunjukkan gambar, menampilkan gambar, terus silakan satu orang ya. Oke, siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Mus Mulyadi, Eskom, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yudhan Firdaus. Nama saya Erwin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang yang bertema es krim suka-suka yang akan dipaparkan oleh saudara Erwin. Yang mau bertanya nanti silakan ya. Nah, ini hasil dari pembuatan kami es krim suka-suka. Saya ingin memberitahu kenapa kami memberikan warna pink, biru, dan kuning, dan backgroundnya biru, dan kenapa ada warna kekinian seperti ini. Karena warna-warna itu menurut kami adalah warna-warna yang ceria. Karena pokoknya itu es krim suka-suka, yang berarti suka-suka itu bisa membuat orang ceria. Karena jika orang itu suka, maka kita juga akan ceria. Dan kenapa kami memberikan penilaian 1? Karena kami tidak ingin memberikan makna dingin dari es krim. Karena makna satu ini memberikan makna dingin untuk es krimnya. Dan begitu juga background dari biru yang memberikan makna dingin. Dan itu jempol yang berarti tanda suka atau like. Tanyakan. Mas. Ya. Oke, assalamualaikum. Izin bertanya dari kelompok 4. Menurut saya ide awal dari pembuatan atau tema awal referensi dari
Awalnya sih kami tadinya membuat sketsa dulu, tapi ada satu problem, nggak bisa ngegambarnya. Lalu kami mencari referensi lain dan mendapatkan ini. Lalu sketsa ulang dan jadi cukup. Mungkin ini hasil presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa ala alihi wasahbihi. Nama saya Dewi Sandia Barwati sebagai moderator, Asri Wulandari sebagai penulis, Luna Sabrina sebagai pemateri, Rangga Buana sebagai Rangga Buana Saputra sebagai operator dan Dian sebagai pemateri. Baik, saya akan menjelaskan proses pertama, yaitu proses pertama kami membuat desain sketsa gambar. Nah, ini desain yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Untuk slide 2 ini kami melakukan sketsa pada daun dengan menambahkan warna-warna dan elemen tambahan. Next. Setelah itu ada keterangan bentuk dan warnanya. Untuk warna level teks dan cover warna merah karena kita sesuai merah karena menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Untuk kemasan kami memilih cup karena agar bisa lebih lama untuk dinikmati walaupun es krim sudah mencair, jadi lebih nyaman gitu. Dengan hasilnya Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya dibuka, kopinya dibuka dulu. Tempat dari yang Nah, ini awal dari sketsa logo dari kami. Alasan kami memilih warna dua ini karena warna ini terlihat lebih friendly untuk anak-anak karena es krim lebih suka dibeli oleh anak-anak. Dan konsumen sendiri emang meminta warna merah, tapi kami diteliti lagi lebih dalam karena warna merah kurang cocok karena tidak ada rasa warna merah itu. Ada sih cuma beberapa. Jadi kami mengambil warna dasar yang lebih cocok aja, yaitu pink sebagai rasa strawberry. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Sekarang dari dulu dari kelompok mana? Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa Utamanya hasil dari desainnya tidak sesuai dengan sketsa yang ditampilkan? Pertanyaan kedua, kenapa teksnya bukan es krim, ice cream? Apakah inisiatif, tapi kan tidak sesuai dengan karena pas kami selesai dengan hasil akhir dengan satu es krim tidak cukup menarik dan kami menambahkan 2, jadinya 3. Di sininya, harusnya kan di sini. Jadi nanti mepet sama di sininya Pak. Bukan. Kalau ada kertasnya lain mungkin bisa direvisi. Bahkan font teksnya beda. Kenapa bisa beda? Berapa jamin Karena pada dasarnya ini cuma sketsa ya. Jadi ini juga
Cepat ke saya dong. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu semuanya untuk desainnya bagus. Kemudian untuk sketsanya juga bagus. Cuman ada beberapa dari kelompok kalian yang mungkin memang tidak membaca apa yang diinginkan konsumen. Ada yang perlu Bapak luruskan. Artinya ketika kalian mengambil gambar orang, itu sebenarnya tidak boleh ya kalau memang itu apalagi digunakan untuk logo orang lain lagi. Ya, tidak boleh. Nah, makanya kenapa di situ ada tahap pasca produksi. Nah, pasca produksi itu tadi kan digunakan untuk uji repeting atau uji itu maksudnya menguji apakah ini udah sesuai atau belum, mau direvisi atau enggak gitu kan. Jadi kalau memang mau direvisi, disodorkan dulu sama kalian ke konsumennya ya, ke konsumennya. Pak, gimana desainnya seperti ini? Yang tadi warnanya tidak sesuai nama es krimnya, kemudian es krimnya saya ganti jadi bahasa Inggris, bukan es krim tapi ice cream. Nah, saya dengan alasan seperti ini argumennya. Nah, siapa tahu itu bisa diterima ya. Dan kemudian kalian ketika ada konsumen yang meminta dengan apa yang diinginkan, kalian coba dulu sesuai dengan yang diminta ya. Jangan kalian bikin seperti ini inisiatif sendiri. Nah, jangan seperti itu. Boleh inisiatif tapi dengan alasan, dan minimal yang diinginkan oleh konsumen itu harus tetap ada. Usahakan sketsa harus sesuai dengan hasil harus sesuai dengan sketsa ya. Jangan hasil seperti ini, sketsa seperti ini. Itu kalaupun misalnya kalian mau merubah gambar, nanti sketsanya juga harus diubah. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Ada yang tanyakan dulu? Cukup? Cukup. Nah, langkah selanjutnya kita akan melaksanakan post test. Ya, post test sesudah kalian belajar, baru kalian Bapak akan memberikan post test sebagai tes akhir kalian di dalam pembelajaran. Itu silakan berarti kalian menandakan belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Ya, akan di classroomnya nanti Bapak akan masih ada materi pembelajaran. Di situ ada soal, silakan kalian isi kembali untuk melakukan remedial ya, biar kalian bisa menuntaskan atau nilai kalian sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal ya. Silakan kalian rapikan terlebih dahulu ya posisinya, dan kalian duduk ke tempat masing-masing. Ya, mari kita sama-sama simpulkan untuk pembelajaran kita kali ini. Untuk itu siapa yang mau menyimpulkan? Jangan bilang. Untuk kesimpulannya yaitu tadi tahapan desain gambar
yang berikutnya di situ ada untuk desain masih desain grafis ya, silakan kalian baca. Kemudian silakan nanti di rumah kalian bikin satu sketsa lagi. Kemudian setelah itu nanti kalian praktekkan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Itu pun harus sesuai. Sebelum kita tutup, silakan kalian Bapak pengen kita isi refleksi pembelajaran kita kali ini. Ya, nah silakan nanti di sini ada Google Form. Silakan kalian buka di situ refleksi pembelajaran. Kemudian kalian silakan isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini ya di dalam pembelajaran kita kali ini ya. Yang lain bisa keluar kan? Selesai. Ada. Ya, selesai. Oke, sambil menunggu yang lain, silakan untuk komputernya yang masih nyala silakan dimatikan ya. Nah, nanti setelah yang lain selesai kita sama-sama tutup untuk pembelajaran di hari ini ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Alhamdulillah kita ucapkan bahwa pembelajaran kita kali ini sudah selesai untuk di hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat buat kita semua. Kemudian untuk menutup doa ya kita berdoa. Kemudian selesai adalah kita dalam hati mulai. Selesai bersalam. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.